Tepat pada tanggal 25 November 2004, perjalanan kami menuju ke Tanah Suci dimulai dari perjalanan menuju ke Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin di Makassar, menuju ke Bandar Udara Internasional Ken Abdul Aziz di Jeddah. Selama di perjalanan, kami tidak memakai waktu transit ke beberapa negara manapun, melainkan kami langsung start dari Makassar ke Jeddah. Selama penerbangan, kami memakai waktu kurang lebih 11 jam 50 menit untuk sampai ke Bandar Udara Internasional Ken Abdul Aziz di Jeddah. Please wait until you set up fasten your seatbelt and make sure seat back is upright. The table is Alhamdulillah, kami sampai dengan selamat di Bandar Udara Ken Abdul Aziz di Jeddah kurang lebih pukul 4 sore waktu di sana. Para penumpang yang terhormat, kita baru saja mendarat di Bandar Udara Internasional Ken Abdul Aziz di Jeddah. Setelah mendarat dan melewati beberapa check-in imigrasi dan lain-lainnya, kami lanjut melaksanakan perjalanan kami menuju ke kota suci Madinah. Untuk menempuh waktu perjalanan dari kota Jeddah menuju ke kota suci Madinah menggunakan transportasi bus, kami membutuhkan waktu kurang lebih 5 jam 30 menit untuk sampai ke kota suci Madinah. Masjidnya sangat besar. Inilah yang disebut dengan Masjid Bir Ali atau Masjid Dzul Hulaifah. Disinilah tempat pengambilan mikot bagi para penduduk Madinah jikalau mereka ingin melaksanakan haji maupun umroh. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah semakin dekat keberadaan kita dengan baginda Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah kita juga insyaallah dekat dengan Masjid Nabawi. Alhamdulillah, tepat pada pukul waktu jam 10 malam waktu di Madinah, kami sampai dengan selamat di kota suci Rasulullah SAW, kota Madinah. Jujur, saat saya sampai pertama kali di kota suci Madinah, saya tidak menyangka bahwa Allah telah memberi saya kesempatan untuk datang di kota suci Madinah ini untuk menjalankan ibadah umroh. Masya Allah. Setelah sampai di hotel dan melakukan pembagian kamar antara grup kami dan beristirahat sejenak, kami lanjut untuk memutuskan menjamak sholat maghrib dan isya kami yang sempat tertunda dikarenakan perjalanan kami di pelataran Masjid Nabawi. Jujur, ini adalah momen yang sangat saya nantikan setelah sampai di kota suci Madinah ini, yaitu untuk melihat Masjid Nabawi secara langsung. Masya Allah, saya melihat pelataran Masjid Nabawi yang begitu identik dengan payungnya, membuat saya sangat tidak menyangka bahwa ya Allah, terima kasih Engkau telah memanggil hamba untuk menunaikan ibadah umrah ini.
Dan Masya Allahnya ketika saya memasuki pelataran Masjid Nabawi ini membuat saya tidak kuasa untuk menahan meneteskan air mata saya. Karena ini adalah momen pertama saya umroh dan menginjakkan kaki kedua tanah suci ini. Setelah menjamak sholat, kami pulang ke hotel untuk beristirahat dan ketika waktu subuh sudah datang, kami lanjut menunaikan sholat subuh pertama kali di Masjid Nabawi. بدون حدود بيحميني بيبقى حدي بيعمل لي شو ما بدي عمري حدو مليان ورود Setelah melaksanakan sholat subuh, kami pulang ke hotel untuk beristirahat sejenak serta bersiap-siap dan sarapan sebelum kembali ke aktivitas paginya yang telah direncanakan. Di hari pertama kami di kota suci Madinah di pagi hari, kami diajak oleh tim grup kami untuk berkeliling ziarah di sekitar Masjid Nabawi untuk melihat apa saja yang ada di dekat Masjid Nabawi serta melihat peninggalan-peninggalan bersejarah di dekat sekeliling Masjid Nabawi. Dan salah satu tempat yang kami kunjungi saat berziarah adalah Saqifah Bani Saidah, di mana tempat bersejarah di Madinah yang menjadi saksi bisu pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah pertama umat Islam. Peristiwa ini terjadi pada tahun 11 Hijriah 632 Masehi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa ke langit, di mana Rasulullah pasti akan kembali. Bahkan ya, sahabat yang bernama Umar, Bapak Ibu kenal Umar bin Khattab? Setelah berziarah di Saqifah Bani Saidah, kami pindah lokasi untuk mengunjungi 3 masjid peninggalan bersejarah umat Islam di dekat Masjid Nabawi, yaitu salah satunya ada Masjid Al-Ghamamah yang artinya mendung, dan juga ada Masjid Ali bin Abi Thalib, dan juga salah satunya Masjid Abu Bakar. Konon katanya masjid ini merupakan rumah yang dahulunya ditempati oleh Abu Bakar. Dan dari ketiga masjid ini saling berdekatan. Nah, Masjid Al-Ghamamah adalah masjid yang dinamakan mendung karena dahulu Rasulullah pernah sholat id di area ini. Dan selama sholat id berlangsung ada awan mendung yang selalu berada di atas area masjid ini. Dan ternyata dari ketiga masjid yang tadi kami berziarah sangat dekat untuk mengunjungi Raudhah, makam baginda Rasulullah SAW beserta para sahabatnya. Masya Allah, pertama kali saya melihat Raudhah, saya tidak kuasa bahwa ya Allah, akhirnya saya melihat Raudhah dengan mata kepala saya yang awalnya dulu saya hanya melihatnya melalui handphone dan media sosial lainnya. Akhirnya saya melihatnya dengan jelas di hadapan saya. Masya Allah. Kalau kapan kita berada tepat di samping beliau. Tetapi sekarang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah berziarah di sekeliling Masjid Nabawi dan melihat Raudhah dari kejauhan, akhirnya grup kami memutuskan untuk kembali ke hotel masing-masing untuk beristirahat sejenak dan kembali ketika waktu zuhur datang. طلع البدر
Dan pada akhirnya saya dan keluarga saya memutuskan untuk tidak langsung kembali ke hotel, melainkan berkeliling-keliling sebentar dan mampir ke salah satu pusat pembelanjaan di dekat hotel kami untuk melihat-lihat abaya. Serta ada pun perintilan-perintilan hiasan pajangan. Serta menyempatkan diri untuk ke toko yang menjual beberapa oleh-oleh coklat maupun kurma untuk membeli oleh-oleh untuk warga kami yang ada di Indonesia. Setelah belanja di toko mall dekat hotel, sekarang kita mau lihat-lihat lagi sekeliling. Kalau bukan ya kita balik lagi ke hotel untuk istirahat untuk sholat zuhur nanti di Masjidil Nabawi. Ke rumah lagi, jadi banyak pembagian. Bismillah. Jadi kita jalan untuk pulang ke hotel karena udah capek, nanti lanjut kita jalan-jalan. Halo. Ini adalah hotel kita nginap selama di Madinah. Namanya itu adalah Hotel Royal Al Madinah. Kita dapat strawberry di Guys, Kanesa, kita coba strawberry langsung dari sini ya. Masya Allah, besar-besar. di warung ala-ala Arab dekat hotel. Pas samping hotel. Ini juga ada susu, ini pengen coba bagaimana rasanya susunya. Susu yang terkenal di Arab Saudi yang biasa kita nonton di channelnya Kang Alman Mulyana. Masya Allah. Kita coba, bismillah. Setelah sholat asar, kami tidak melakukan aktivitas lain melainkan beriktikaf di Masjid Nabawi serta menunggu waktu sholat maghrib dan isya. What's your name? Yeah? Omel. Yes. Omel?
Di hari kedua, kami melakukan sholat duha berjamaah dan menghabiskan waktu bersama grup kami untuk berkeliling di pelataran Masjid Nabawi dan mampir ke pusat perbelanjaan. خوفي إلك شو بحسلك ونبطل أصحاب وتبرم فينا الدنيا فجأة. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah hari ini Jamaah Al-Jasiyah laki-laki akan masuk ke Raudhah Asy-Syarifah. Ya, Insyaallah semoga Allah permudah. Nah, inilah Bapak Ibu keadaan pemakaman Baqi'. Jadi keluarga baginda Rasulullah, kemudian para sahabat, keluarga sahabat itu dimakamkan di sini. Masjid Nabawi. Ya makanya ya ketika orang datang ke sini ya Masya Allah. Di pagi hari, grup kami melakukan tur berkeliling kota Madinah, yaitu salah satunya untuk berkunjung di Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun Rasulullah SAW saat hijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi.
Setelah mengunjungi Masjid Kuba, tidak afdol jika kita tidak mengunjungi kebun kurma untuk sekedar mencicipi dan membeli berbagai jenis kurma segar langsung dari pohon, serta membeli produk olahan kurma sebagai oleh-oleh. Ada di kebun kurma. Ada pahi-pahinya lah. Ada pahi-pahi. Ada pahi-pahi. Ini lagi. Mana? Temannya Pak Pinto takut. Di foto juga. Itu guys, isinya ada biji. Nah, disitulah tempat di mana para syuhada Uhud, ya orang-orang yang meninggal ketika perang Uhud dimakamkan. Nanti insya Allah kita akan berziarah ke sana. Setelah dari kebun kurma, kami lanjut Hai dulu dong. Hai. bisa jalan-jalan ke Kota Madinah. Setelah berziarah di Kota Madinah, di sore hari, saya dan beberapa tim grup kami melintir untuk pergi ke Kota Badar. Nah, Kota Badar ini ada kaitannya dengan Jabal Uhud tadi. Kota Badar adalah lokasi pertempuran besar pertama umat Islam melawan kaum Quraisy Makkah pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, 624 Masehi, sekitar 150 km barat daya Madinah, Arab Saudi yang dimenangkan pasukan Muslim. Meskipun kalah dalam jumlah, berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tempat penting seperti Jabal Malaikat, Bukit Malaikat, dan makam para syuhada Badar. Kami juga mampir ke salah satu masjid Arishi, tidak jauh dari lokasi makam para syuhada Badar, yaitu tempat di mana Nabi Muhammad SAW berkemah. Setelah pulang dari Kota Badar, di malam hari adalah giliran para wanita grup kami untuk mengunjungi Raudah untuk berziarah ke makam baginda Rasulullah SAW beserta para sahabatnya. Insyaallah rombongan Al-Jaziah jadwal ke Raudah pas di malam Jumat. Semoga dilancarkan. Berjuang Raudah. Dan setelah mengantri cukup lama, Masya Allah, dengan izin Allah kami dimudahkan untuk sholat di Taman Surga yang terletak di antara makam Nabi Muhammad SAW dan mimbar beliau, dan disebut langsung oleh Rasulullah sebagai taman dari taman-taman surga. Tempat doa lebih mudah dikabulkan dan pahala ibadah berlipat ganda. Masya Allah, tabarakallah. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول
الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة Dicakwakan juga ada sayapnya, Mami. Selalu biasa terbang. يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. Di hari kelima ini atau di hari terakhir di Madinah, setelah sholat subuh saya memutuskan untuk menyendiri di Masjid Nabawi sambil melihat payung Masjid Nabawi terbuka, sambil meratapi kalau ini adalah hari terakhir saya di kota ini. Dan tak lupa pula saya berdoa, "Ya Allah, terlalu cepat rasanya. Undanglah kembali hamba secepatnya untuk bertemu dengan baginda Rasulullah SAW lagi di kota ini." Di sini saya juga tidak mau terlalu lama karena saya harus kembali ke hotel untuk bersiap-siap sebelum lanjut ke kota suci Makkah untuk melakukan ibadah umrah. Selama perjalanan, rasa hati saya bercampur aduk karena di sisi lain saya sangat sedih meninggalkan kota Madinah, tapi di sisi lain saya bahagia karena akan mendatangi kota suci Mekah, kota impian para kaum muslim. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا ربي أرجو لقاؤه يوم في دار السلام everybody made me mention the whole world's looking around you and the thought of me part of your nation I'm so proud to follow you day and night you sacrifice darkness to light tonight to the end of my time I will love you صلى عليك الرحمن
حبيبي حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن حبك في كل مكان يا حبيبي حبيبي يا محمد يا خير الأنام عليك أزكى السلام يا حبيبي حبيبي يا محمد صلى عليك ما شاء الله ما شاء الله mabrur insyaallah يا حبيبي صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا مؤمنين صلوا على النبي وسلموا تسليما When I was young, I was a fool. I was blind, didn't know any better. I was afraid I made too many mistakes, and you'd only look at me as a sinner. No matter how much I would try, all the walls I put up always shattered, until your mercy conquered me. Oh Allah, you know I love my insecurities, and you keep them hidden far away. Oh Allah, you hide all of my sins and impurities, and you call me back when I go astray. Whatever I did, whatever I said that's wrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama kedua orang tua dengan adik akan mengunjungi yang namanya mall yang viral itu, yaitu di Tower Zam. Nah, penampakannya seperti ini guys. Subhanallah. Di hari kedua ini, saya dan keluarga saya mengunjungi salah satu mall Tower Zam untuk melihat secara langsung seperti apa sih isi dari Tower Zam tersebut. Wiwi. Di sini kami singgah di salah satu restoran siap sajian terkenal, yaitu kurang afdol jika kita tidak makan al-baik di Arab Saudi. It was only because I was fed up. I thought I could do it all, that I was strong, but it turned out I wasn't so clever. No matter how much I would try, all the walls I put up on
Di hari kedua ini, saya dan ibu serta adik saya lebih banyak menghabiskan waktu beriktikaf di Masjidil Haram. Dan momen yang bikin terharu oleh saya setelah sholat Isya adalah kami dipermudahkan bertiga untuk mencium Ka'bah serta menyentuhnya di rukun Yamani. Masya Allah. Tetapi kali itu saya tidak sempat untuk mendokumentasikan karena sangat menikmati momen di kala itu dan sangat bersyukur akan momen itu. Masuk ya tanah atau batas dari tanah Arafah. Nah, di sebelah kanan kiri kita nih Bapak Ibu yang ada pagar ini. Nah, di balik pagar inilah kalau musim haji itu tenda-tenda berdiri. Ya, tetapi ketika sudah selesai musim haji tenda-tenda pun dibongkar kembali. Ya, kenapa dibongkar? Ya, karena tenda-tenda yang dipakai belum permanen. Ya, maksudnya apa? Tidak tahan panas dan lain sebagainya. Berbeda dengan keadaan di Mina. Kalau di Mina itu tenda-tendanya sudah permanen, ya, tidak dilepas-lepas lagi. Makanya nanti kita lihat, kita lewatin Mina, yaitu tendanya sudah permanen. Jam berapa sekarang di siang-siang? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini kita sudah sampai. Nah, kalau dulu yang pernah haji ataupun umroh. Kali ini, grup kami membawa kami untuk tur di kota Mekah, yaitu destinasi yang tidak bisa di-skip saat umroh, yaitu mengunjungi Mina dan Arafah, tempat para kaum muslimin melaksanakan rangkaian ibadah haji di bulan haji. Tidak lupa, kami tentu mampir ke tempat bertemunya Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa setelah diturunkannya dari surga. Adalah Jabal Rahmah, yaitu sebuah bukit kecil di kawasan Padang Arafah, dekat Mekah, Arab Saudi yang menjadi simbol pengampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tempat penting bagi jamaah haji dan umrah untuk berdoa. حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علم Tenda-tenda Mina. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kita sudah masuk ke daerah Mina. Tetapi Mina yang dimaksud di sini adalah Mina Jadid, ya, atau Mina perluasan. Ya, daerah asli Mina itu ada di depan sana. Nanti ada pelang warna biru, ya, ada bacaannya Bidayah Mina. Ya, Mina dimulai dari situ. Ya, sedangkan ini yang kita lewati sekarang ini adalah Mina Jadid atau Mina baru. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lihat di sebelah kiri atas sana ada tugu. Ya, mungkin yang sudah pernah umroh, yang sudah pernah haji, pernah mendengar ya istilah Jabal Kurban atau Bukit Kurban. Ya, tempat di mana Nabiullah Ismail hendak disembelih oleh ayahnya. Ya, tetapi Allah alam, ya, riwayat yang kami pelajari, ya, bahwasannya riwayat ini dhaif atau lemah, ya, yang mengatakan bahwasannya tempat Nabiullah Ismail alaihissalam hendak menyembelih anaknya, Nabiullah Ismail alaihissalam hendak disembelih oleh ayahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi riwayat yang kuat di mana mengatakan tempat disembelihnya ada di Jabal Sabir. Jabal Sabir itu dekat pelemparan Jumrah Aqobah yang paling ujung. Nah, di sana. Jadi mungkin
ada yang pernah dengar ya, bahwasanya di sanalah tempat Nabiullah alaihissalam hendak disembelih oleh ayahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Makanya disebut dengan jabalnya atau bukitnya dengan bukit kurban. Oke, sampai ke belakang sana. Nah, di sebelah kiri kita ini ada masjid. Ini nama masjidnya Masjid Khaif, di mana menurut riwayat 70 nabi pernah sholat di sini. Ya, makanya setiap jemaah haji yang melaksanakan wukuf di Mina paling tidak disunahkan ya, untuk sholat di Masjid Khaif ini minimal 1 kali. Wustoh. Kemudian di ujung sana Jumroh Aqobah. Nah, di antara Jumroh Aqobah dengan Bukit Sabir inilah ya riwayat yang kuat yang mengatakan bahwasanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam di sanalah tempatnya ya ketika hendak ingin menyembelih anaknya Nabiullah Ismail alaihissalam. Nah, tenda-tenda yang ada di sekitar Jamarot ini Bapak Ibu ya, inilah tenda-tenda VIP ya, orang-orang VIP yang bayarnya tentunya lebih mahal atau tamu-tamu undangan. Nah, di sana di sebelah kiri apa namanya? There's faith in my world. It comes back to your teachings and all your words. From your life I have learned to be patient and caring at every turn. The reason I'm strong, you're where I belong. In a world spinning out of control, the reason for my pride, you are my guide. And I will always follow your way, your way, your way. Oh, alaika
alayka sallallahu, O Muhammad. Peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, O Muhammad. You inspire me in every way. I promise that wherever I go, whenever I pray, I'll be sending you praise with the words that I say. Rasulullah, O Muhammad. Peace and blessings on you every day. There's light in my heart, helps me find my way back when I've gone too far. When all my anger makes me blind, I remember your mercy for all mankind. The reason I forgive as long as I live in a world spinning out of control. The reason I love, I'll never give up. And I will always follow your way, your way, your way. Oh, alayka sallallahu, O Muhammad. Peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, O Muhammad. You inspire me in every way. I promise that wherever I go, whenever I pray, I'll be sending you praise with the words that I say. Rasulullah, O Muhammad. Peace and blessings on you every day. I know the only thing I want from this life, and it's to follow all your footsteps to paradise. So that's the way I'm gonna spend all my time. Yes, I swear by Allah, I swear. Alayka sallallahu, O Muhammad. Peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, O Muhammad. You inspire me in every way. Alayka sallallahu, O Muhammad. Peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, O Muhammad. You inspire me in every way. I promise that wherever I go, whenever I pray, I'll be sending you praise with the words that I say. Rasulullah, O Muhammad. Peace and blessings on you every